Itu baru pengantar. Sekarang kita coba lihat apakah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Jawabannya banyak sekali. Tapi di antara yang banyak sekali itu, karena waktu kita terbatas, saya pilihkan beberapa ayat. Satu, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 287. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan bahwa di masa kepemimpinan Talut itu memimpin karena dipilih Allah. Beritanya disampaikan melalui nabi di zamannya. Maka nabi setelah mendapatkan perintah itu menjelaskan kepada umat bahwa wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah kepada rakyat di zamannya nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian seorang laki-laki namanya Talut sebagai raja kalian. Yang ngomong siapa? Nabi. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu. Tapi Masya Allah, sudah Nabi yang ngomong pun rakyat masih bertanya. Ya, jadi kalau selain Nabi bicara masih bertanya itu biasa. Karena Nabi saja bertanya, menyampaikan ilmu masih ditanya. Apa pertanyaan rakyat waktu itu? Protes rakyat. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Rakyat menjawab, kok bisa Talut memerintah kami? Bukankah kami lebih berhak memimpin mereka? Bukankah kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada Talut? Bukankah Talut itu enggak punya kekayaan? Miskin. Ya. Ciri pemimpin miskin itu apa? Kalau zaman hari ini baligonya enggak banyak. Ya kan? Enggak banyak baligo. Tapi ada lagi ciri pemimpin yang dia didukung konglomerat. Apa cirinya? Spanduknya seragam. Pada saat bersamaan tersebar di seluruh provinsi, seragam. Itu pasti nyetaknya bukan individu. Yang mencetak pasti bukan pejuang, tapi yang mencetak adalah industri. Betul kan? Dan industri itu kapasitas bukan UMKM, tapi pengusaha, konglomerat. Tapi kalau orang itu nggak punya uang, kalaupun ada baligo itu biasanya buatan orang-orang setempat. Desainnya aneh-aneh, gambarnya kadang nggak mirip. Karena semua tumbuh dari rakyat. Kira-kira logis nggak gitu? Nah, nanti lihat apakah di sebuah negeri sudah terjadi fenomena seperti itu. Ya, apakah sudah terjadi fenomena seperti itu? Itu umum saja, setiap zaman pasti begitu. Kalau saya jadi pemimpin, ada satu industri menyiapkan baligo di seluruh provinsi untuk saya, sama standarnya semuanya. Kira-kira saya berterima kasih nggak dengan dia? Kira-kira dia bantuin saya pamrih apa enggak? Nggak tahu, itu nggak bisa dihukum secara agama, ya kan? Tapi sayangnya, nah ternyata kita dapat ilmu nih di masa Talut. Logika memilih pemimpin itu bukan logika yang banyak uang. Apalagi kalau banyak, bukan sekarang banyak uang. Apalagi kalau uangnya itu bukan uang dia, ya, bukan uang dia. Maka kemudian Nabi dengan penuh hikmah bijaksana
menjelaskan kenapa Allah memilih Talut sebagai raja. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi raja bagi kalian karena Allah telah menganugerahinya dua perkara. Apa itu? Basqatan fil ilmi wal jism. Dia punya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Kelebihan dalam ilmu itu artinya ilmunya luas. Ilmu luas itu dia menguasai ilmu itu bisa dari banyak sumber. Mungkin dia penuntut ilmu, mungkin dia pengajar ilmu, atau mungkin juga dia praktisi ilmu. Apalagi kalau tiga-tiganya terpenuhi pada dirinya. Praktisi juga, penuntut ilmu juga, pengajar ilmu juga. Ilmunya luas. Dia sering mengisi materi-materi seminar di tingkat nasional. Berarti ilmunya luas, jaringannya luas, dan dia diterima oleh jaringan internasional. Kira-kira gampang ukurnya seseorang itu berilmu atau tidak. Sampai di sini kalau ada pemimpin dua orang, satu tidak punya ilmu, satu punya ilmu, saya dan Bapak Ibu sebagai muslim memilih yang mana? Yang punya ilmu. Ya kan? Dan orang yang punya ilmu itu selalu bicara. Contoh, saya pemimpin, Bapak protes saya, pengen dialog, saya akan dialog dengan Bapak, itu kalau saya punya ilmu. Tapi kalau saya nggak punya ilmu, Bapak protes saya, Bapak kemudian minta waktu saya untuk dialog masalah yang berat, saya akan bilang, dan nanti aja. Atau Anda aja yang jawab. Atau akhirnya rakyat nggak pernah diajak dialog. Mungkin nanti dialog itu diganti dengan agenda-agenda yang lain, misalkan tarian-tarian atau menyanyi-menyanyi dan seterusnya. Yang penting rakyat jangan tanya saya, karena kalau tanya saya nanti saya nggak ngerti jawabannya, atau mungkin akan terbuka hal yang tertutupi. Itu ciri orang punya ilmu itu adalah dia selalu menjawab siapapun yang bertanya kepadanya. Bahkan dia datangi masyarakat untuk bicara, untuk dialog. Yang kedua, basqatan fil jismi. Dia itu punya kekuatan jasad. Kira-kira puncak kekuatan jasad itu di umur berapa tahun? Puncak kekuatan jasad itu di umur 40 tahun. Dari mana? Dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, dan dari setelah umur 40 berat, beliau diperintahkan lebih berat yang butuh fisik lebih kuat. Umur berapa? 53. Betul. Saya ulangi. 53 Nabi hijrah, umur 55 Nabi jihad. Jadi Bapak Ibu di depan saya kalau ada yang umur 55 sudah merasa tua, salah teladannya. Umur 55 itu baru mulai diperintahkan untuk berjihad kalau Nabi SAW. Ya. Maka di umur 55 sampai umur 63 itulah puncak. Kenapa? Kekuatan digabung dengan keilmuan dan pengalaman. Maka dari sini kita dapat satu adab. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Betul. Kalau terlalu muda kurang pengalaman, kalau terlalu tua suka lupa. Ada yang salah kalimat saya? Logis ya, ilmiah. Ya, ilmiah. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Berlaku sepanjang zaman itu ciri ilmiah. Ilmiah itu berlaku sepanjang zaman. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita duduk, bahasanya sama. Karena tulisannya juga tetap tidak berubah. Ya. Yang kita pelajari itu prinsip. Yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah prinsip, bukan pilihannya. Tapi prinsip kita dalam memilih, bukan siapa.
Siapa tuh bisa berganti-ganti. Tapi yang diminta dan jawab kepada kita, proses kita milih itu cara berpikirnya gimana? Gitu. Baik, itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semangat nggak jadi orang kaya? Semangat. Al-Quran nyuruh kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kaya. Al-Quran ngasih tips nggak cara jadi orang kaya gimana? Gimana cara jadi orang kaya? Dalam Quran. Sebelum banyak berzikir, sebelum banyak doa, apa itu? Punya mental jadi pengusaha, pedagang. Dan yang disebut berdagang itu di pasar, baik pasar virtual hari ini marketplace ataupun pasar offline di pasar. Itu satu-satunya jalan jadi orang kaya. Dan kita dituntut jadi kaya, dan nabi kita adalah orang kaya, betul. Tapi kalau orang jadi kaya tapi tidak di pasar, baik virtual maupun offline, dia akan jualan juga. Tapi apa yang dijual? Negara dijual. Betul? Ada nggak di dunia ini negara yang sudah bangkrut? Yunani, satu negeri di Afrika. Kelihatan. Kenapa? Terlalu banyak investasi yang berhutang. Saya kalau punya uang, saya berinvestasi, saya buat semuanya bagus, tapi hutang semuanya. Itu sama saja memberikan masalah bagi generasi 100 tahun ke depan. Kalau saya mau bangun negeri, saya tingkatin dulu untuk ekspor, supaya saya dapat uang banyak. Dari keuntungan itu baru saya berani bangun. Itu namanya bangun tanpa pakai hutang. Lebih tenang, lebih aman, lebih barokah. Ya. Jangankan negara dijual, mohon maaf, di sekolah-sekolah saja kadang banyak yang berdagang, jualan kursi, jualan nilai, jualan buku, jualan juga kan? Tapi salah tempat Bapak Ibu. Di sekolah bukan tempat jualan, karena itu pelayanan. Di negara bukan tempat jualan, karena dia tempat penyelamatan aset. Berjualan itu di virtual atau di offline, di pasar. Nah ini logika berpikir. Kalau orang itu tidak punya mental jualan di virtual maupun offline, akhirnya ketika dia punya jabatan, memanfaatkan jabatan dia jual. Padahal jabatan itu bukan jabatan penjual, tapi jabatan pelayan. Nah ini jangan lupa, ini yang sering membuat orang itu tergelincir. Contoh di perusahaan-perusahaan ada panitia pengadaan. Iya kan? Panitia pengadaan. Jualan nggak? Dia sedang jualan. Padahal dia ditugaskan oleh perusahaan pilih produk paling murah, paling bagus, gitu kan? Paling murah, paling bagus. Tapi dia jualan di sana. Yuk siapa yang mau saya menangkan? Kasih saya sekian persen. Berarti dia maling. Dia pencuri. Tapi dihaluskan bahasanya menjadi koruptor. Gitu kan? Bukan koruptor, dia maling. Dia pencuri bil hakikah. Ya. Nah, oke, itu perdagangan yang akan membuat orang kaya. Tapi di atas itu Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, mau gak engkau perdagangan yang lebih menguntungkan? Misalkan Quran surat As-Saff ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Mau gak engkau aku tunjukkan satu perdagangan yang tujuannya adalah menyelamatkan kalian dari api nerakanya Allah, dari azab yang pedih. Bapak Ibu, kita dagang di dunia, kaya dapat mobil Mercedes, tapi di akhirat gak masuk surga. Rugi gak? Rugi. Jadi ada perniagaan yang lebih menguntungkan. Perniagaan yang lebih menguntungkan itu bahasanya Al-Quran adalah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tak pernah merugi.
Ada teman kita baru pulang haji, doanya tijaratan lan tabur, gitu kan? Nah, kata tijaratan lan tabur bisa ditemukan dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 28. Ini ayatnya. Jadi kalau kita ingin dapat tijaratan lan tabur, hal yang pertama perlu kita biasakan adalah, saya baca ayatnya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah mengatakan orang yang terbiasa tilawah Al-Quran, kemudian dia biasa sholat, kemudian dia biasa berinfak, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, karena dia mengharapkan perniagaan yang tak pernah merugi. Apa keutamaannya? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan sempurnakan pahala mereka. Allah akan tambahkan karunia untuk mereka. Allah akan mengampuni dan mensyukuri mereka. Artinya, saya dan Bapak Ibu kalau ingin jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengejar tijaratan lan tabur. Maka saya pun harus membiasakan diri membaca Al-Quran, menikmati sholat, dan berinfak. Maka kalau saya sudah nikmati itu, suatu ketika saya diperintahkan untuk memilih pemimpin, kira-kira saya akan memilih pemimpin yang bagaimana? Satu, bisa baca Quran. Betul. Dua, terbiasa sholat. Atau pasti sholat. Bahkan bukan hanya bisa sholat, karena ini imam, dia harusnya bisa menjadi imam dalam sholat, termasuk bisa menjadi imam dalam sholat Jumat, karena dia bukan hanya menjadi imam bagi kaum muslimin, apalagi nanti dia harus menjadi imam bagi manusia seluruhnya yang ada di wilayahnya. Dia bukan hanya membawa rakyatnya pada keselamatan dunia dan kesejahteraan dunia, imam itu harus membawa rakyatnya pada keselamatan dan kesejahteraan di akhiratnya. Dan pemimpin itu kapasitas dasarnya adalah bisa baca Quran. Maka Bapak Ibu, kalau ada dua pemimpin, satu nggak bisa baca Quran, nggak pernah baca Quran pula, satunya bisa baca Quran dan terbiasa baca Quran, pilih yang mana? Siapapun yang bisa baca Quran dan selalu baca Quran. Ada orang bisa baca Quran, nggak pernah baca Quran. Ya, ada orang sering baca Quran tapi nggak bisa baca Quran, masih dapat pahala terbata-bata, betul. Kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, tugas Bapak Ibu nomor satu itu apa? Berantas buta huruf Al-Quran. Lah bagaimana dia mau berantas buta huruf Al-Quran? Dirinya sendiri masih buta huruf dengan Quran. Logis kan? Jadi kira-kira gimana saya mempertanggungjawabkan diri saya kepada Allah ketika Allah bertanya, kenapa engkau pilih pemimpin yang nggak bisa baca Quran dan tidak mau belajar Quran? Sesusah apa sih Quran? Anda punya uang banyak, Anda punya harta besar, tapi Anda tidak pernah nomor satukan belajar baca Quran. Itu adab, bukan masalah haram halal. Adab itu bicara yang tinggi, yang bertanggung jawab. Ini baru bicara masalah Quran. Belum lagi kalau kita bicara pemimpin yang mungkin kita nggak pernah melihat dia sholat. Berat nggak memilihnya? Berat. Bukan kami nggak mau memilih, tapi bagaimana kamu memilih di hadapan Allah kalau Anda tidak pernah sholat misalnya? Ya. Maka di sini saya tulis, dan ini sudah jadi tulisan yang tersebar. Pilihlah pemimpin yang ahli ibadah, yang mahir tilawah Al-Quran, yang cakap berkhutbah dengan nas-nas agama. Dia bisa jadi imam sholat yang baik. Dia juga bisa menjadi imam bagi bangsa
untuk meraih tijaratan lan tabur. Begitu cara saya menyimpulkan satu pesan besar dari Allah. Jadi tujuan besar kepemimpinan itu apa? Tijaratan lan tabur. Bukan sekedar untung-untungan menang-menangan di dunia. Buat apa kita menang politik di dunia kalau nggak dapat tijaratan lan tabur? Target besar itu tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Berapa menit lagi waktu suruh? 4 menit. Baik. Waktu suruh dia biasa ditambah 5 atau 10 menit. Yang ketiga, buka Quran surat Shad surat 38 ayat 26. 38 ayat 26. Setelah fase Talut, kepemimpinan berikutnya kepemimpinan siapa? Siapa? Daud, betul. Karena Daud ini nabi, Allah mewahyukan langsung kepada satu-satunya pemimpin, satu-satunya nabi yang juga pemimpin. Bahkan dia pemimpin pertama dari kalangan Bani Israel, sudah pernah kita bahas. Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adabun syadid. Lahum adabun syadid. Lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Berat. Ayat ini bicara tentang hukum. Kalau Bapak yang senang dengan hukum, ahli hukum, hukum itu bukan untuk dipermainkan. Hukum itu untuk ditegakkan. Tapi saya terkejut kalau bicara dengan ahli hukum, satu teks hukum kata mereka itu bisa minimal 10 tafsir. Ya sama, Quran itu juga penafsiran, bisa berbagai penafsiran selama dia menggunakan rule, menggunakan metode. Apalagi teks manusia yang tidak detail atau sengaja tidak dibuat detail, itu bisa multitafsir. Nah Allah berfirman, wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah, sebagai penguasa di muka bumi. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa memutuskan hukum di antara manusia dengan benar. Kalau putusin itu jangan pakai hawa nafsu. Tahu contohnya memutuskan pakai hawa nafsu? Mungkin kita memutuskan karena dia cantik, karena dia keluarga kita, karena dia menjadikan sesuatu untuk kita. Itu hawa nafsu. Dulu ada ulama yang jadi hakim ketika mau menghukumi seorang wanita cantik dan dia suka dengan wanita itu, nggak bisa mutusin dia. Ya, balik nanti saya belum bisa putusin. Saya sholat dulu lagi nggak bisa lagi putusin. Dia terjebak pada dua perkara, takut sama Allah, tapi nggak tega sama wanita yang dia cintai dan cantik. Tapi orang saleh itu, masya Allah, kalau dia nggak bisa mutusin, dia minta dulu sama Allah. Bahkan kalau yang terbaik itu dia putuskan, saya nggak bisa mutusin, ini konflik of interest. Saya cinta sama laki perempuan itu, jangan saya putusin. Kenapa? Karena dia lebih takut kan kepada Allah. Jadi bagaimanapun hukum di satu negeri, tetap sepanjang sejarah yang saya pelajari, pawang hukum itu tetap satu orang. Mau model negara itu seperti apa, apalagi model kekhalifahan ya, atau kedinastian, itu udah jelas satu orang ya. Ujungnya satu orang, sebenarnya ada qadhi. Di hukum di negeri seperti republik, demokrasi, ujung-ujungnya tetap satu orang. Betul? Tetap satu orang. Contoh, hukum sudah memutuskan semuanya. Satu orang itu bisa memberikan gerasinya. Bisa. Satu orang. Maka satu orang ini memang sangat menentukan hukum. Nah Allah bilang, yang satu orang ini seperti Nabi Daud waktu itu, jangan sampai engkau memutuskan dengan hawa nafsu. Karena kalau engkau pakai hawa nafsu, kamu menyesatkan manusia di jalan Allah.
Dan orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu dapat azab yang berat. Mereka berani menyesatkan manusia dalam hukum karena mereka lupa dengan hari hisab, hari perhitungan. Maka di sini saya tulis, pilihlah pemimpin pelajarannya? Bersih dari catatan hukum. Tidak pernah korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi melakukan banyak perkara-perkara yang jelas. Kemudian dia siap mengembalikan tegaknya keadilan bagi bangsanya, dan dia tidak bermain mata dengan lembaga-lembaga hukum. Ya, dengan lembaga-lembaga hukum. Ciri satu keputusan yang tidak nyaman bagi jiwa setiap manusia, cirinya di negeri tersebut nanti para guru besarnya akan bicara. Dari kampus-kampus besarnya akan berteriak. Kalau nanti dari semua kampus sudah berteriak, sudah membuat seruan, itu pertanda memang di negeri tersebut sedang terjadi gejolak. Satu keputusan yang mungkin kalau secara teks hukum nggak ada masalah. Tapi kalau secara adab, dia punya masalah. Dan negeri ini bukan sekedar di atas hukum, tapi juga harus dijalankan oleh manusia yang adil dan beradab. Karena orang yang tidak punya adab itu disebut biadab. Biadab tuh, bi itu bahasa Persia. Bi itu tanpa, dalam bahasa Persia. Tanpa adab itu artinya biadab. Ya kan? Dan biasanya meskipun dia sesuai dengan hukum, tapi tidak sesuai dengan adab, itu pasti orang akan berteriak. Nah, maka nanti di satu zaman, di satu negeri, kalau Anda melihat para guru besar membuat seruan, dan mereka berjamaah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, berarti itu tingkatnya udah sangat memalukan. Sampai sekumpulan guru besar dari masing-masing university harus berbicara, itu pertanda tingkatnya bukan lagi level politik, tapi sudah level yang membahayakan masa depan pengajaran hukum di kampus-kampus tersebut. Buat apa lagi kita ngajarin hukum kalau ujungnya ternyata dinodai dengan dalih secara teks saya tidak salah. Nah, kita ini orang yang berpendidikan. Memang ciri orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu adalah apa ya? Orang itu cuma berpegang pada teks. Tidak, ini contoh begini. Contoh ya, contoh orang jahil. Ada orang sakit dirawat di rumah sakit. Kemudian kita datang ke rumah sakit. Bapak sakit apa? Kok dirawat? Saya sakit kanker stadium 4. Kira-kira Bapak Ibu pernah teliti nggak? Kalau orang udah stadium 4, jangan stadium 4 deh, stadium 5, ada nggak? Ada kan? Ya, ini stadium 5 deh, kira-kira gitu ya. Kita buat stadium 5. Orang itu kira-kira selamat nggak? Stadium 5, nggak ada juga di catatan medis ya. Stadium 5, Ustaz. Selamat nggak? Ini katakan ada jurnalnya banyak, katakan ya. Isinya adalah barang siapa mereka sudah stadium 5, biasanya hidupnya tinggal sebulan. Misalkan begitu ya, misalkan. Terus kemudian saya baca jurnal itu, saya mengerti. Kemudian saya datang jenguk bapak yang sakit tadi. Bapak sakit apa? Saya sakit kanker stadium 5, Ustaz. Oh begitu. Saya sepekan ini kebetulan sedang menjelajahi Pak jurnal-jurnal internasional. Di situ saya baca kalau orang itu sudah kanker stadium 5, biasanya umurnya sebulan lagi, Pak. Salah nggak saya? Salah nggak? Nggak salah loh, teksnya juga mengatakan jurnalnya begitu kan? Saya udah pelajari jurnal internasional, semuanya mengatakan begitu. Salah nggak saya? Nggak salah. Tapi saya nggak beradab. Betul kan? Saya nggak salah, tapi saya nggak beradab. Bapak nanya kepada saya, Ustaz kok ngomong begitu? Loh, saya baca jurnal, Pak. Bapak nggak percaya? Ini jurnalnya ada. Teksnya benar. Nggak salah saya, tapi saya biadab. Nggak punya adab. Kenapa? Harusnya kalau menyuruh orang sakit, jangan baca jurnal. Kita kasih semangat. Kesembuhan itu milik Allah, betul? Kesembuhan milik Allah. Kita datang,
mendoakan, berikan motivasi, Bapak harus sembuh. Insya Allah sembuh. Umur Bapak berapa? 70. Sayyidina Utsman masih 82 tahun, Pak. Panjang umur Bapak, insya Allah, Pak. Kami doakan jamaah semuanya. Kan begitu. Ini orang berada. Maka orang alim adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan teks pada tempat. Kira-kira dapat dipahami? Demikian sajalah, ini kriteria masih banyak. Tapi saya batasi pada 3. Tapi supaya lebih lengkap biasanya 4 ya, karena 3 itu ganjil. Keempat terakhir, Quran surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini bicara kepada Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW. Nasihat Nabi, wahai Muhammad, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu alaihim wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, artinya wahai Muhammad, berkat rahmat Allah lah engkau itu punya sifat lembut kepada umatmu. Coba wahai Muhammad, seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, umatmu akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu wahai Muhammad, teladani kepada umatmu, maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, selalu musyawarah dengan mereka dalam semua urusan. Kalau engkau sudah punya tekad, bertawakal kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu kalau ingin jadi pemimpin yang baik, satu, saya Bapak Ibu harus lembut, lemah lembut supaya orang mendekat. Cirinya adalah yang tidak mendukung kita pun datang kepada kita untuk dialog sama kita. Itu ciri bahwa kita pemimpin punya kapasitas. Yang kedua, enggak cepat emosi. Ya, dia masih bisa mengelola emosi. Ya. Yang ketiga, ini yang sangat dirindukan dari seorang pemimpin. Dia kalau doa, ya Allah ampunilah aku ya Allah, ampunilah bangsaku ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Ini pemimpin punya kapasitas. Ya, makanya dia butuh sholat dulu baru bisa doa. Ya kan? Kemudian, ya maafkan mereka, memaafkan mereka. Ya, maka di sini saya tulis, pilihlah pemimpin yang keempat, yang menjunjung tinggi adab dan karakter kuat dalam menyayangi rakyat. Tidak mudah emosional dalam menerima kritikan rakyat sepahit apapun. Tidak menggunakan cara-cara represif, cara-cara pembunuhan karakter, apalagi yang dibunuh adalah ulama karakternya. Apalagi sampai membunuh nyawa kepada rakyat yang berbeda pendapat dengan kebijakannya. Ini pemimpin berbahaya. Ya. Makanya saya sangat sedih dengan kasus kilometer 50. Hilang. Kasus itu yang hilang bukan hanya kasusnya, ya kan? Rest areanya pun hilang. Bapak Ibu kalau kembali ke rest area 50 km, ada nggak rest area? Hilang. Makanya suatu ketika, mudah-mudahan di rest area itu nanti harus ada satu tubuh perjuangan bahwa dulu pernah terjadi persoalan yang nggak selesai. Selesai nggak persoalan itu? Nggak selesai. Nggak selesai. Dan itu harus selesai. Ya, mudah-mudahan ada pemimpin yang akan bisa memenuhi kriteria-kriteria ini. Dan saya mengira kalau kita menggunakan cara pandang ini, siapapun yang kita pilih, kalau ya Allah saya memilih karena kriteria darimu ya Allah, bukan dariku. Engkau yang memberikan kriteria ini ya Allah, mudah-mudahan amalku dalam memilih pemimpin ini merupakan satu amalan yang memperberat timbanganku di akhirat Allah, di yaumul hisab. Timbangan apa? Timbangan kebaikan. Yang jariah, ada jariah nggak? Mungkin ada jariah. Setiap kali kita memilih pemimpin itu buat kebaikan terus. Kebaikannya insya Allah mengalir kepada yang memilihnya. Amin ya Allah. Ya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memilih pemimpin